Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian dari seri-seri kajian yang telah lalu ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sunat hati pun kalau itu dilakukan bukan berarti sunat hati itu membatalkan sunat daging. Karena itulah yang tertulis secara tekstual ketika di Kejadian kitab-kitab yang terdahulu disampaikan Allah kepada Kanjeng Nabi Ibrahim itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, teknisnya sudah disebutkan, mengkerat kulit katan, bukan mengkerat hati. Dan juga sudah dikatakan itu menjadi perjanjian kekal. Ya, itu perjanjian kekal. Kecuali kalian bodoh-bodoh semua nggak ngerti artinya kekal, yang nggak tahu lah. Artinya perlu belajar bahasa sebelum memahami teks-teks dari kitab suci, kan begitu. Artinya kekal itu apa? Begitu kan bisa dipahami nanti. Begitu juga kalau merasa nggak perlu sunat daging, yang perlu sunat hati aja gitu. Karena hatinya sudah bersih, jadi tidak perlu sunat daging. Lah pertanyaanku, dapurmu gue harus Yesus hatinya itu bersih mana? Gitu loh. Dapurmu sama Musa itu hatinya bersih mana? Kalau hanya bersih-bersihan hati, tentunya kalian semua itu dibanding Kanjeng Nabi Isa, dibanding Yesus, dibanding Musa, dibanding Yosua, ya mesti bersihan hati mereka. Karena mereka itu seperti Kanjeng Nabi Isa, Yesus, Kanjeng Nabi Musa, Moses, itu adalah para nabi yang terpilih, tentu hatinya bersih. Entoh demikian mereka tetap melaksanakan sunat daging. Jadi suatu alasan yang tidak argumentatif sekali kalau mengatakan yang penting sunat daging, enggak perlu sunat. Yang penting sunat hati, enggak perlu sunat daging. Yang penting hati bersih. Memangnya hatimu itu lebih bersih daripada hatinya Yesus, hatinya Moses? Kan logika berpikirnya ke sana. Jadi apapun alasannya, alhamdulillah kemarin kita sudah menarik sebuah kesimpulan dari sekian seri bahwa sunat hati itu tidak membatalkan sunat daging. Oke, berikutnya masih seputar Paulus ya. Sekarang bagaimana cara pandang dia terhadap Torah ya. Kajian ini panjang. Insya Allah ini seri 1 ya, karena nanti aku mau bikin 30 menit aja. Kajian-kajian di channelnya Gus Beti ini memang sebuah kajian yang memang mengedukasi. Namanya mengedukasi itu ya belajar, menelisik, meneliti, mencermati ya. Bukan sensasi. Bukan. Di sini tempatnya belajar. Sehingga kalau nanti misalkan ada narasi-narasi atau kajian-kajian yang itu membuat kita berkenyit untuk memahaminya, ya memang di sini nggak bisa ditonton sambil lalu, itu nggak bisa. Meskipun aku tahu publik YouTube kita ini masih mayoritas senangnya sensasi, bukan mengkaji. Ya itu sebuah resiko yang harus kita hadapi lah ya. Kalau kita sudah mengambil sebuah jalur bahwa kita akan melakukan edukasi, di mana kajian-kajian itu adalah suatu keharusan ya. Jadi bukan hanya sekedar sensasi yang hahaha aja. Oke, kemarin kesimpulannya sudah ya, bahwa sunat hati itu tidak menggugurkan, tidak membatalkan, tidak niadakan, apalagi bahasanya, daripada sunat daging. Sekarang tinggal pilih yang nggak sunat daging itu. Kan dua pilihannya, dilenyapkan atau dianjingkan. Kitab sucinya kan bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, tapi dalam topik yang meskipun tidak sama sekali baru, tetapi bisa dibilang baru karena dia masih berputar tentang Paulus. Kajian kita kali ini adalah Yesus meneguhkan ya. Yesus meneguhkan ya
Lalu Paulus menggadaikan Torah. Ya, ini judul kajian kita. Ini insya Allah seri 1 nanti kita selesaikan selama 30 menit ke depan, ya. Karena kalau kita kaji semua ini bisa 1 jam lebih. Judul kajian kita adalah Yesus meneguhkan, lalu Paulus menggadaikan Torah. Sebelum kita menelisik dari ayat ke ayat, aku akan memberikan sebuah pandangan umum dulu sehingga kalian bisa mengikutinya nanti ketika kita masuk ke dalam teks-teks yang akan kita kaji. Oke, jadi introduksinya begini, Torah. Orang bilang Taurat ya, orang bilang Taurat. Bahasa Arabian sama Ibranian atau Ibraniun atau Arabiun itu satu rumpun semitik. Kalau kita kaji itu mempunyai banyak-banyak kesamaan, ya. Sahadat itu sebetulnya salah karena dalam aturan Arabian, ya, kalau dia matinya di ta, tidak diselesaikan, tidak digandeng, maka dia harus dibaca sahadah. Jadi matinya ha. Begitu juga Taurat. Taurat itu kalau misalkan matinya di ta juga, maka dia harus dibaca Torah. Gitu ya. Lalu apa sih Torah itu artinya? Ya, ini nama ya, maka nggak boleh diterjemahkan. Tapi kalian harus tahu sebetulnya Torah itu terjemahannya apa, artinya apa. Tetapi sebagai nama itu tidak boleh diterjemahkan. Apa? Torah. Torah itu ya nama, nggak boleh diterjemahkan namanya nama. Kalau nama itu diterjemahkan jadi kacau. Seperti gini, mahasiswa Universitas Negeri Malang. Malang itu nama, jangan diterjemahkan mahasiswa Universitas Negeri Sial. Kan jadi kacau nanti. Ya, meskipun Malang itu bisa diterjemahkan sial gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Torah itu artinya bisa instruksi. Yang pertama, yang kedua bisa ajaran, yang ketiga bisa hukum. Begitu. Nah, biasanya orang menyebutnya hukum. Maka LAI itu juga kacau menerjemahkan. Dia sebut hukum Taurat. Sebetulnya tidak usah, karena Taurat sendiri itu artinya hukum gitu loh. Kan jadi kacau kalau hukum Taurat berarti hukum-hukum atau Torah-Torah. Ya, LAI itu keliru menerjemahkan. Seharusnya nggak usah pakai. Seperti ini loh. Kalau orang belum tahu kan dia Yesus meneguhkan, lalu Paulus menggadaikan hukum Torah, kan gitu. Padahal salah, karena Torah itu sendiri artinya hukum. Jadi ya sudah gini aja, Yesus meneguhkan, lalu Paulus menggadaikan Torah. Nah, itu kalian yang awalnya blow on nggak ngerti, semoga setelah ngaji di sini jadi ngerti gitu ya. Jadi kalau diskusi nanti bisa enak, bisa menjelaskan. Kalau ke blow on tuh gampang sih ya. Blow on itu sesuatu yang gampang, kalau kita mau aja itu bisa dihilangkan dengan belajar. Yang sulit itu kan dablek. Kalau dablek itu nggak tahu obatnya apa tuh, belum diketemukan itu. Kalau blow on tuh gampang. Yang penting kalian semua mau belajar, insya Allah blow on-nya hilang jadi pinter ya. Tapi kalau sudah dablek repot. Apalagi wes blow on dablek sisan. Ya. Sudah dijelaskan berkali-kali. Kemarin ada kafir itu tanya surat apa itu? Tentang surat yang pernah kita bahas kemarin yang bahwasannya tak marbuto itu tidak serta-merta menuju kepada perempuan. Yang kata istri itu seharusnya diterjemahkan sebagai teman ya, karena itu sohibatun. Itu sudah dijelaskan ya, masih tanya aja, entah tanya nggak ngerti, entah tanya saking boloonnya. Batu hitam itu loh sudah aku jelaskan sejelas-jelasnya, videonya ada, itu ya masih aja nggak.
Apa memang tidak mau tahu, apa memang tidak tahu, atau memang terlalu sulit penjelasanku untuk diterima gitu. Nggak ada ceritanya orang Islam itu nyembah batu, itu nggak ada. Batu hitam, Ka'bah itu hanya tumpuan arah supaya tidak morat-marit. Kalau kalian baca di kitab Daniel, itu 3 kali sekali menghadap Yerusalem. Gitu. Apakah menyembah apa yang ada di Yerusalem, Daniel? Kan tidak. Memang arah itu supaya teratur. Begitu juga dulu umat Islam selama 11 bulan tuh kiblatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Apakah umat Islam berarti menyembah apa yang di Masjidil Aqsa? Lalu kemudian dipindah atas perintah Allah ke Mekah itu. Di sana ada Hajar Aswad, batu hitam. Terus dapurmu ngoceh dijelasno. Nggak ada ceritanya orang Islam nyembah batu, itu nggak ada. Itu tumpuan arah supaya rapi, supaya teratur, supaya tertib. Kalau kita di mana-mana nggak tahu arah, sholat kemana aja bisa. Orang dimanapun kau menghadap, di sana wajah Allahmu. Subhanallah. Sudah dijelaskan begitu jelas. Oke, kok jadi ke sana ya? Oke, kita fokus ke sini lagi. Jadi Torah itu adalah 5 kitab pertama ya, yang disebut biasanya Tenak gitu ya. 5 kitab pertama. Mana Bibelnya Bapak? Kasih tahu. 5 kitab pertama ya dalam Perjanjian Lama. Ya, yang dalam Yunani disebut Penta. Penta itu 5 Pentatuk ya. Jadi mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya. Sebetulnya yang disebut Torah itu ya itu, adapun yang lain-lainnya itu seperti Yosua dan berikut-berikutnya itu tambahan gitu ya. Bentar, ulangan. Ah, ini dia. Ini sebentar. Ini sudah Yosua ini. Supaya kalian jelas nanti kita bicara. Nah, ini Pentatuk ini 5 kitab ini ya. Ini Torah Musa ini. Ya, ini sudah Yosua ini sebetulnya sudah tidak termasuk Pentatuk ini ya. Oke. Itu jadi kalau aku bicara tentang Torah, berarti ingatanmu langsung ke 5 kitab itu ya. Hukum-hukum yang ada di 5 kitab itu. Itu biasanya disebut 5 gulungan karena dulu kitab itu tidak seperti ini. Kan belum ada mesin percetakan, belum ada penerbit, jadi digulung. Makanya disebut gulungan, 5 gulungan ya. Oke, studi kontemporernya kita mulai ya. Studi kontemporer. Kontemporer itu apa ya? Kekinian. Bagaimana kekinian kita cara memandang bagaimana Paulus mensikapi Torah gitu loh ya. Maka aku sebut studi kontemporer. Oke. Bagaimana pandangan Paulus tentang hukum Torah itu memang sebuah yang tidak diragukan lagi ya. Salah satu tantangan hermeneutikal. Tantangan hermeneutikal itu adalah bagaimana sih sebetulnya kita cara memahami tulisan-tulisan ini. Seperti yang kita tahu ya, kitab-kitab bukan kitab sih ya, kita biasanya nyebutnya itu adalah surat-surat kiriman Paulus itu. Bahasanya memang seperti yang Petrus sendiri sampai mengatakan itu sulit dipahami ya. Bahasanya itu yang sulit dipahami ya. Artinya hati-hati, diperlukan kehati-hatian dalam memahami tulisan-tulisan Paulus itu. Itulah makanya hermeneutik itu benar-benar berperan di sini. Oke. Selanjutnya tidak sedikit monograf ya. Monograf itu ya karya ilmiah. Monograf itu karya ilmiah yang rinci sekali, yang jelimet itu ya. Dan artikel mengenai teologi Paulus itu tentang hukum Taurat ya. Itu selalu menjadi perdebatan yang up to date. Tidak bosan-bosan untuk diperdebatkan. Karena memang di sana polemiknya tinggi sekali. Masing-masing orang dengan hermeneutik yang dimiliki menyimpulkan, oh Paulus itu begini, oh Paulus itu begitu. Kalau di sini, oh Paulus itu membatalkan hukum Torah, oh Paulus itu tidak membatalkan hukum Torah, gitulah, ya. Itu biasa sejak dulu itu polemiknya tinggi sekali.
Jadi ya begitu keadaannya. Jadi kalau sekarang kita membicarakan lagi itu bukan sesuatu yang baru, sejarah berulang ya. Nanti setelah habis generasi kita juga sama generasi berikutnya masih dibicarakan lagi menjadi bahan diskusi yang menarik. Oke. Mungkin ya barangkali memang sepantasnya demikian mengingat kompleksitas dan sulitnya isu-isu yang terlibat di dalam surat-surat kiriman Paulus itu ya. Ya tentang itu tadi, apakah Paulus itu menghapus hukum Taurat atau meneguhkan, itu nanti ya panjang nanti perdebatannya. Oke. Sekarang gini, kalau misalkan hukum Taurat itu masih tetap berlaku, itu argumentasinya mana? Terus kalau misalkan hukum Taurat itu ternyata sudah invalid ya, itu batasan waktunya mana gitu. Sebetulnya kalau kita tentang tanya batasan waktu ini sih gampang, nanti kita bisa lihat apa kata Yesus ya. Yang masalahnya kan begini, kita ini apakah memberikan cek kosong kepada Paulus sehingga dia bisa membuat hukum, menentukan hukum, itu loh masalahnya. Sekarang begini, dalam sebuah pemerintahan ketika presidennya itu mangkat, maka yang naik itu adalah wakil presiden ya. Nanti kalau ternyata wakil presiden juga nggak ada, misalkan naik satu sama-sama ya semoga tidak ya, ini hanya contoh aja, naik pesawat presiden wakil presiden jatuh sama-sama tewas, nanti berarti konsorsium ya yang menjadi kepala pemerintahan, artinya bareng-barengan gitu loh. Nah, dalam kondisi seperti ini disebut pemerintahan transisi. Lah pemerintahan transisi itu tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, tidak boleh. Nggak boleh, dia hanya melanjutkan keputusan-keputusan yang sudah diputuskan oleh presiden terdahulu. Lampunya nggak dipasang, nggak gelap. Ini kalau sudah 30 menit kasih tahu ya. Jadi begitu. Nah, sekarang masalahnya, Paulus ini apa memang dia punya kapasitas dan otoritas untuk membuat hukum? Apakah dia tidak melanjutkan saja hukum yang sudah dicanangkan oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu? Lalu kan menjadi pertanyaan, apakah dalam kekristenan itu Yesus itu setara dengan Paulus? Itu kan sesuatu yang juga sampai sekarang belum selesai untuk diperdebatkan. Sebetulnya kalau kita sudah sepakat bahwa Paulus itu tidak punya kapasitas dan otoritas untuk menentukan hukum, selesai sudah, kita nggak perlu mengkaji ini. Jadi apapun yang Paulus bilang kita nggak perlu dengar. Kecuali yang dia katakan melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus. Cuman kan kita belum mengambil sebuah kesepakatan. Paulus itu punya otoritas dan kapasitas tidak menentukan hukum, merubah hukum itu. Kecuali dia memang nabi yang mendapat wahyu, itu lain cerita. Ini kan murid pun tidak pernah ketemu. Meskipun sejarah mengatakan mereka hidup satu masa, ngopi bareng ketemu itu loh nggak pernah ketemu muka gitu. Nah, terus dengan otoritas dan kapasitas yang diberikan seperti itu, seperti kita memberikan cek kosong kepada seseorang, berapa saja nilai rupiah yang mau dia tulis terserah dia. Masa jadi begitu? Kan kacau jadinya. Ya, itu sebuah pertimbangan tersendiri yang harus diputuskan sebetulnya. Sehingga kita tahu bagaimana ini hukum Torah ini, valid atau invalid, lanjut atau berhenti. Ya, kalau lanjut itu argumentasinya mana, kalau berhenti argumentasinya mana. Gitu. Karena kalau kita mengikuti aturan-aturan umum, penguasa transisi itu tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis. Hukum-hukum Torah ini kan kebijakan yang strategis. Gitu, ya. Oke. Sekarang aku akan lanjutkan tentang saudara kita Kristiani ya. Ya memang sudah begitu jalan ceritanya, mau bagaimana lagi, kita hanya sebagai saudara mengingatkan aja lah ya. Saudara Kristiani itu bermulanya itu, makanya ini kan
lalu kan, berarti ada bermula itu ya sejak yang pernah aku sampaikan kemarin itu sidang di Yerusalem itu ya. Oleh saudara Kristiani kita ya, saudara-saudara Kristen kita ini ya, mereka percaya saja dengan pengakuan Paulus itu loh. Jadi ketika Paulus, aku ulangi lagi ya, mendapatkan surat kuasa dari pemerintahan penjajah Romawi dan tua-tua Yahudi untuk menghabisi pengikut Tuhan Yesus ke Damsyik, di tengah perjalanan dia ngaku ketemu Tuhan. Dan semua orang Kristen percaya. Itu loh. Tidak ada satupun uji kesahian. Ini benar nggak ini orang? Kemarin bekas preman kok tiba-tiba lunak gini. Itu yang pertama. Terus kedua, oh jangan-jangan dia mau berubah strateginya, menghancurkan dari dalam, melakukan pembusukan terhadap ajaran-ajaran Yesus. Hanya hipotesa atau sangkaan atau dugaan seperti itu tidak ada. Kekristenan menerima begitu saja. Nanti yang protes itu justru mereka yang Yahudi yang masih bertahan dalam keyahudiannya. Kalau kekristenan kan enggak, saudara. Jadi teman-temanku yang Muslim, jangan heran kalau saudara-saudara Kristen kita itu memberikan cek kosong kepada Paulus. Apa yang dikatakan Paulus mereka percaya saja gitu loh. Ya, padahal itu pengakuan, orang ngaku kan. Apa beratnya orang ngaku gitu. Cuman kan harus dilihat, kalau aku bilang kemarin di kajian mampir ngombe itu, lihat track recordnya itu, lihat dari mana dan siapa dia dan apa yang pernah dilakukan, itu menjadi pertimbangan. Tapi ya sudahlah, teman-teman Kristen mungkin dengan mengikuti kajian ini akan menimbulkan sebuah gairah baru untuk melakukan kritik, ya monggo-monggo saja. Tapi kalaupun tetap bersikuku akan memberikan cek kosong kepada Paulus, ya monggo-monggo saja. Ini kan aku hanya men-trigger bagaimana kita berpikir kritis. Oke, jadi di dalam pandangan kekristenan, Paulus adalah rasul yang mulia dan istimewa, sebab ia telah dipilih Tuhan dengan kasih dan karunia-Nya semenjak dalam kandungan. Bayangkan. Ya, dia mengklaim dalam kandungan itu sudah dipilih untuk menjadi rasul. Sebagaimana pengakuan Paulus ya, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia 1:15. Ini ya. Galatia 1:15. Dia ngaku dalam perut ibunya sudah dipilih. Coba percaya kalian? Paulus ngaku dalam perut ibunya, berarti kan belum lahir ke dunia, dia sudah dipilih ya. Ini aku bacakan. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini surat dia yang dikirim untuk jemaat di Galatia. Nanti surat ini akan kita ambil lagi untuk menguji apakah dosa waris itu benar, apakah anak dalam kandungan itu sudah berdosa. Ayat ini bisa kita untuk mengkritik dogma itu, tapi sementara itu kita lalui aja dulu ya. Kita fokus masalah hukum Torah dulu, masalah Torah dulu ya. Oke, jadi gini katanya, aku ulangi lagi di Galatia 1:15. Nggak tahu, coba teman-teman Kristen pikirkanlah, percaya dengan surat Paulus ini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kok ngerti Paulus? Di dalam kandunganku dia harus dipilih itu, Paulus itu ngerti dari mana? Kalau dia itu sudah dipilih, apa Allah itu ngomong sama dia di dalam kandungan, gimana itu teknisnya? Nggak tahu aku ya. Apa pakai bahasa roh gitu kira-kira? Kan orang dalam kandungan, orang itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Ini masih dalam kandungan, belum lahir. Katanya dia sudah dipilih gitu. Dan teman-teman Kristen tetap memberikan cek kosong, percaya saja dah gitu. Benarkah pengakuan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia tidak bercacat? Nah, ini ada lagi klaim baru bahwa dia tidak bercacat. Dia tidak mengakui kalau dia punya salah. Kalau tadi dia mengakui terpilih sejak dalam kandungan ibunya, sekarang dia mengakui dia tidak punya cacat. Artinya dia tidak bersalah. Kita lihat di Filipi 3:6.
Ya. Di Filipi 3:6. Ya. Begini. Tentang kebenaran menaati hukum Torah, aku tidak bercacat. Jadi percaya diri banget, ya. Paulus percaya diri bahwa dia tidak bercacat, ya. Sekarang kita lihat. Kalau melihat dari surat, ya, pengakuan Paulus kepada jemaat Filipi, kita gabung dengan suratnya ke Galatia, ya. Kan akhirnya kita jadi timbul pertanyaan. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 22:45. Ya. Kisah Para Rasul, aku singkat ya, KPR ya. 22:4-5. Begini. Ini pengakuan Paulus loh, ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Coba. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kusurahkan ke dalam penjara. Jadi dia nggak peduli, mau laki-laki mau perempuan dia hajar aja, dia sikat sampai mati. Itu namanya kan dia melakukan pembunuhan. Ya coba, melakukan pembunuhan itu bertentangan nggak dengan hukum Torah? Dengan pengakuan dia di Filipi 3:6 bahwa dia tidak bercacat, ya. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini yang aku bilang tadi, sebetulnya seharusnya LAI menerjemahkan tentang kebenaran Torah, gitu seharusnya. Bukan tentang kebenaran menaati Torah, seharusnya begitu. Bukan tentang kebenaran menaati hukum Torah. Kacau. Karena hukum itu ya Taurat itu. Ya, ini LAI ini perlu belajar bahasa lagi ini. Oke, aku ulangi. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, aku ngikuti LAI ini ya, supaya kalian gampang memahaminya. Oke. Kalau kita lihat ya, dari surat pengakuan Paulus ya, dia tidak bercacat, dia sudah dipilih dalam kandungan. Padahal di sini dia ngaku dia pernah bunuh orang. Sekarang pertanyaannya, apakah membunuh itu tidak melanggar hukum Torah? Gitu loh. Kan nalar kan tanya kan gitu sih. Melanggar hukum Torah enggak sih? Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan enggak, timbul tanya lagi. Apakah Tuhan itu enggak salah pilih ya kira-kira? Coba. Orang seperti itu dijadikan apa tadi? Dipilih jadi apa kalau menurut perspektif kekristenan rasul ya. Kalau kita kan nanti beda lagi, menurut Islam rasul dan nabi itu beda lagi ya. Kita sebenarnya ngikuti kerangka berpikir kekristenan aja lah. Menjadi murid lah gampangannya. Apa nggak salah pilih itu? Karena jelas ya. Apakah Tuhan tidak salah pilih kalau demikian? Di sini dia bilang dalam kandungan sudah dipilih, di sini dia ngaku tidak bercacat, tetapi di sini dia mengaku telah melakukan pembunuhan. Pertanyaannya, apakah membunuh itu tidak melanggar hukum Torah, atau memang Allah salah pilih ketika dia dalam kandungan? Ya, oke, itu masih ini nih, masih introduction ini, belum sampai ke intinya ya. Sudah berapa lama leh? Sudah 28 ya. Sudah 28, sudah hampir setengah jam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku selesaikan dikit lah. Mulai kita masuk, ini introduction, masuk ke inti adalah bagaimana praposisi Yesus terhadap Torah ya. Ini leh. Berarti di sini ya, prasuposisi ya, prasuposisi Yesus terhadap Torah ini gimana sih? Ya, maka ini gini.
Ini aku jelaskan supaya kamu tahu praposisinya Yesus terhadap Torah itu gimana, nanti pandangannya Paulus terhadap Torah itu gimana, baru kita ketemukan keduanya dalam sebuah meeting point ya. Apakah mereka seirama, selaras, sejalan atau bertentangan? Kita buka Matius 5:17. Matius 5:17 ya. Oke. Jadi begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Seharusnya Torah gitu aja ya. Atau kitab para nabi. Berarti kalau hukum Torah dan kitab para nabi itu berarti dari 5 yang Pentatuk tadi ditambahi lagi mulai Yosua sampai ke belakang ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuh. Jadi Yesus sendiri dengan tegas mengatakan hukum Torah itu bukan ditiadakan, tapi digenapi. Paham ya di sini ya? Tidak ditiadakan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi menggenapi. Ya. Sekarang di Matius yang ke-18. 18. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Coba. Satu iota itu loh. Tidak boleh ditiadakan. Iota itu kan bagian materi yang terkecil. Mungkin kalau bahasa kita sekarang sak ya. Kalau dulu kan molekul. Sains itu kan tumbuh dan berkembang ya. Sebelum dia menemukan kebenaran yang absolut, dia terus berkembang. Benda dibagi jadi molekul, molekul jadi apa ya? Atom ternyata bisa dibagi menjadi nuklir, nuklir bisa dibagi menjadi neutron, potron bisa dibagi menjadi sak. Nah, jadi iota itu sebetulnya mewakili sebuah kata kecilnya kecil. Kalau kita tarik idiomnya, artinya sekecil apapun dari hukum Torah itu tidak boleh ditiadakan, gitu loh. Kalau pakai bahasa gampangnya, ya. Jadi kan sudah punya gambaran di sini kalian. Terus Matius 19. Matius 19, ya. Matius 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Lihat, tempat yang paling rendah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Coba. Begitu jelasnya Yesus menjelaskan. Ada resiko-resiko yang harus ditanggung apabila engkau mengajarkan, apabila engkau meniadakan. Yang mengajarkan ditinggikan, yang meniadakan direndahkan. Tuh. Ya. Dan akan kita tambah lagi ya di Lukas 16:17. Ya. Lukas 16:17. Ditegaskan lagi dengan bahasa yang lain, ya. Mana tadi ini lari sebentar. Nah, ini lebih mudah langit dan bumi lenyap
daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, sudah clear ya? Di sini pun dinyatakan satu titik pun tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka kesimpulan kita yang bisa kita rangkai dari seri pertama ini ya, dari dua sumber ini, Matius dan Markus ini, kesimpulannya adalah sorry. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kesimpulan adalah Yesus itu meneguhkan. Yesus ya, ini aku tulis huruf besar ini, meneguhkan ya Torah. Ini kesimpulan terminal kita, artinya kesimpulan terminal itu belum kesimpulan akhir ya, karena kita masih akan menggali lagi. Kita baru sampai dari prasopisi Yesus ya. Kesimpulan sementara yang bisa kita ambil adalah Yesus meneguhkan Torah ya. Torah. Nah, sekarang kita telah mendapatkan kesimpulan ini. Untuk kemudian nanti di seri kedua kita lihat surat-surat Paulus itu bercerita apa. Kalau dia meneguhkan, ya berarti dia seiring dan sejalan. Amanah. Kalau orang Islam bilang itu udah bahasa perspektif Islamnya orang yang amanah. Tapi kalau dia merombak, berarti dia menggadaikan. Dia tidak sejalan dengan Yesus. Berarti dia khianat. Lawan amanah itu khianat. Tetapi kan apakah Paulus itu berkhianat atau dia bisa memegang amanah? Ya, kita lihat kajiannya besok. Kelanjutan seri 1 yang akan kita kupas tuntas di seri kedua. Itu kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa ada sesuatu yang diambil dari sini sehingga menjadi pengetahuan kalian untuk mendiskusikan diskusi-diskusi yang sifatnya comparative religion. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.